Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, teman-teman pembelajar marketing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di manajemen pemasaran 1. Setelah sebelumnya kita sudah bicara tentang dasar-dasar marketing. Teman-teman mahasiswa bisa ingat kembali, kita sudah bicara tentang definisi konseptual marketing sebetulnya apa. Kita juga sudah bicara tentang perbedaan yang mendasar antara selling konsep sama marketing konsep. Dan perlu diingat juga kita juga sudah belajar tentang 9 elemen dasar kalau kita mau membahas tentang manajemen pemasaran itu apa. Nah, di antara elemen-elemen itu nanti itu akan kita dapati ketika kita bicara tentang konteks yang akan kita bahas pada pertemuan yang keempat kali ini. Dan pertemuan yang keempat kali ini kita akan bicara tentang lingkungan pemasaran. Nah, kenapa kita bicara tentang lingkungan pemasaran? Sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana konsep pemasaran yang terpadu, atau kita juga sudah bicara tentang pemasaran yang terintegrasi. Nah, integrasi antara siapa dan siapa, baik dalam lingkungan internal marketing atau eksternal marketing, itu kan kita perlu kaji. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas. Ada strategi marketing itu ketika kita dihadapkan pada satu lingkungan dalam pemasaran itu sendiri. Sekali lagi nanti kita akan bahas bahwa lingkungan pemasaran itu ada lingkungan internal dan juga ada lingkungan eksternal. Kalau kita bahas lebih mendalam lagi, berarti kita akan bicara tentang lingkungan eksternal mikro dan juga kita akan lanjutkan dengan lingkungan eksternal makro. Bahkan bisa jadi nanti akan ada dimensi yang paling luar, yaitu dimensi internasional. Meskipun kalau kita lihat pada gambar, dimensi internasional itu kan lingkaran yang paling luar, lapisan yang paling luar. Tapi jangan salah persepsi bahwa ketika lingkaran yang paling luar itu adalah pengaruhnya yang paling kecil, belum tentu. Bisa jadi lingkungan yang paling luar, dimensi internasional itu justru punya power. Justru dia akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja yang ada di internal perusahaan itu sendiri. Nah, maka hari ini kita akan mulai bicara tentang lingkungan pemasaran. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang dimensi-dimensinya apa sih kalau kita bicara tentang lingkungan itu, teman-teman bisa lihat di slide itu kan. Ini kan sistem pemasaran, ya kan? Sistem pemasaran itu awalnya itu kan hanya mengalir dari organisasi pemasaran kemudian ke pasar yang dituju. Atau secara sederhana teman-teman pernah mempelajari tentang bagaimana arus itu antara konsumen dan produsen. Ini bisa terjadi ketika memang pasar itu belum sekompleks sekarang. Saya ulangi, ini bisa terjadi ketika pasar itu belum sekompleks sekarang. Padahal kemarin kita bicara tentang perubahan dari 4A ke 5A. Ingat ya ketika kita bicara tentang customer path. Customer path juga menjelaskan akan terjadi perubahan customer path di era yang belum terkoneksi atau disebut dengan prakonektivitas, dan juga customer path di era yang sudah terkoneksi. Maka sama bicara di sini. Jadi sistem pemasaran itu secara sederhana kan mengalirnya antara organisasi pemasaran itu ke pasar yang dituju. Dan yang menjadi bahan evaluasi dari pemasar itu nanti adalah ada atau tidak adanya feedback di sana. Umpan balik. Umpan balik itu bisa respon atas strategi-strategi untuk membangun awareness, sampai umpan balik itu sebagai ask again kalau kita bicara di 4A, ya, di tahapan yang ketiga atau bahkan yang keempat, ask again. Nah, kemudian kalau kita bicara di konsep customer path yang kelima kan bagaimana umpan baliknya kan berarti bagaimana agar seorang pelanggan itu harus bersedia mengadvokasi atau mau menceritakan, mengajak kepada orang lain untuk melakukan hal serupa yang kita lakukan, yaitu melakukan pembelian. Ya, ingat ya itu kan. Nah, ini perbedaan antara ketika kita berada pada pasar yang masih sangat sederhana, sistem pemasaran sederhana, tapi kalau ini sudah kompleks. Artinya di sini ini kan muncul banyak perantara. Ya kan? Ada pasar perantara, ya kan? Ada kalau bahasa sekarang ada agen, ada distributor dan sebagainya. Nah, kan semakin kompleks nanti perantaranya itu.
Nah, ini perbedaannya mendasar dulu antara pasar yang sederhana dengan pasar yang sudah kompleks. Lingkungannya sangat-sangat kompleks di sini. Oke, ini definisi konseptual ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Insya Allah hari ini saya akan berikan kasus sehingga akan memudahkan teman-teman pembelajar itu untuk bisa memahami sebetulnya bagaimana kita memposisikan sebagai company itu menyikapi adanya berbagai macam elemen-elemen yang ada di lingkungan kita. Ini konsepnya seperti ini, yang terdiri dari para pelaku dan sebagainya. Ya, intinya ketika memang ada kekuatan di situ, kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan, ya kan, untuk memelihara transaksi dan seterusnya. Itu berarti merupakan bagian dari lingkungan. Nah, terus kemudian, ini kan, tadi saya sebut lingkungan itu ada lingkungan internal dan juga ada lingkungan eksternal. Apa perbedaan di antara keduanya? Teman-teman bisa perhatikan. Lingkungan internal ini adalah lingkungan yang dapat kita kendalikan. Lingkungan yang bisa dikendalikan. Nah, dari konsep ini, saya kira teman-teman bisa mengambil contoh. Karena ini pun sudah pernah teman-teman pelajari di mata kuliah pengantar manajemen. Ya kan? Jadi komponen-komponen yang bisa dikendalikan dalam satu perusahaan. Contohnya apa? Contohnya adalah tingkatan-tingkatan manajerial dalam perusahaan itu. Mulai dari top manager itu bisa mengendalikan middle bisa mengendalikan first line manager itu bisa mengendalikan non manajerial atau operator. Nah, kalau kita bicara lebih mendalam tentang marketing itu, dalam satu perusahaan itu kira-kira siapa yang bisa kita kendalikan? Kalau kita bicara tentang marketing berarti mungkin sales force kita yang bisa kita kendalikan. Sementara kalau kita bicara pada lingkungan yang sebelah itu kan disebut dengan lingkungan eksternal, teman-teman bisa lihat dan bisa perhatikan. Merupakan kekuatan yang terkadang tidak dapat dikendalikan. Perhatikan kata-katanya, yang terkadang itu tidak bisa dikendalikan. Tadi di awal kita bisa kendalikan sales force, tapi tidak mungkin kita akan bisa kendalikan teknologi. Ya kan? Kita tidak bisa kendalikan teknologi, kita tidak bisa kendalikan adanya perubahan-perubahan regulasi dari pemerintah. Kita tidak bisa lakukan pengendalian terhadap dimensi-dimensi yang lainnya ini kan. Ini perbedaan antara lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Kalau dirincikan seperti ini kan. Nah, ini lingkup pemasaran. Ya. Secara internal contohnya tadi di bidang produksi, di bidang pemasaran dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa baca ya. Kemudian lingkungan eksternal mikro kan. Nah, ini kita bicara ke eksternal mikro. Eksternal mikro itu berarti yang punya pengaruh, ya kan? Eksternal yang punya pengaruh. Ya, cuma pengaruhnya ini lebih kuat daripada nanti di eksternal makro. Atau ada yang mengatakan bahwa lingkungan eksternal mikro perusahaan itu merupakan lingkungan lapis pertama yang akan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Siapa di antaranya yang akan mempengaruhi pada lapis pertama? Di antaranya adalah supplier. Di antaranya adalah pemasok. Kenapa? Pemasok ini kan ada hubungannya dengan barang yang akan kita produksi. Kalau kita tarik kepada konsep dasar pemasaran, sebelum kita meng-create produk, kita harus melakukan research and development. Ya kan di sini? Nah, research and development ini kan merupakan bagian dari lingkungan internal. Ya. Nah, kemudian kembali ke sini kan, eksternal mikro supplier tadi, pemasok. Pemasok ini kan bisa mempengaruhi kita. Ya, maka bagaimana nanti kita bisa mengendalikan atau kita punya konsep tentang manajemen pemasok yang bagus seperti apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan kepada satu supplier, karena kalau kita hanya mengandalkan pada satu pemasok, ya kan, nanti pemasok akan bisa bermain-main harga kepada kita. Nih. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya tadi sudah saya sebut perantara. Kemudian ada pelanggan, ya. Saya akan bahas tentang pelanggan. Nah, pelanggan itu, ya kan? Pelanggan itu kan kadang bisa kita kendalikan dan pelanggan itu kadang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita memang mampu, kemarin kita bahas, kalau kita memang mampu membangun produk kita, membangun layanan kita mampu membangun merek kita, maka kita bisa mempengaruhi pelanggan. Bagaimana agar pelanggan itu tadi saya sebut bersedia secara sukarela mampu mengadvokasi. Tetapi kalau memang kita tidak mampu meng-create produk
Sebagaimana apa yang menjadi want and need-nya mereka tidak bisa kita pengaruhi lagi. Meskipun dengan kampanye iklan yang gencar, ya kan? Meskipun kita gunakan promosi-promosi yang gencar, tapi kalau memang produk kita itu tidak mampu memenuhi want and need-nya, kita tidak bisa lagi pengaruhi mereka. Kenapa? Karena pelanggan itu kan mengharapkan value dari kita. Kalau memang produk kita tidak mampu menghantarkan value, ingat kemarin, orang tidak akan pernah tertarik kepada kita. Berarti kita tidak bisa lagi mempengaruhinya. Ya. Kemudian ada kompetitor atau pesaing, nanti akan kita bahas. Sementara lingkungan yang ketiga itu adalah eksternal makro. Eksternal makro itu ada faktor kependudukan, ada faktor ekonomi, teknologi, politik. Nah, di antara eksternal makro ini kan akan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan kita. Jangan berpikir faktor politik itu tidak akan berpengaruh. Ini berpengaruh. Seperti sekarang misalkan, dari sekian kota yang ada di Indonesia mau mengadakan pilkada serentak lanjutan misalkan. Di sana kan banyak faktor politik, dan faktor politik akan mempengaruhi dampaknya terhadap kinerja perusahaan-perusahaan. Ya kan? Kemudian apa tadi? Teknologi, ekonomi, kependudukan misalkan. Ketika Indonesia nanti memang benar-benar menikmati bonus demografi misalkan. Nah, ini kan akan juga punya pengaruh. Ini kan akan punya dampak. Nah, ini contoh lingkup dalam pemasaran. Nah, ini ilustrasinya teman-teman semuanya. Ya. Sekarang kita fokus ke ilustrasi ini. Ini disebut dengan frame marketing. Nah, kita posisikan kalau kita bicara tentang kerangka marketing itu kan kita bicara ke 4C ya. Saya ulangi, kalau kita bicara tentang pemasaran berarti kita bicara tentang kerangka 4C. C yang pertama ini kan kita mulai membahasnya dari company. Kemudian C yang kedua adalah kita bicara tentang customer. C yang ketiganya kita bicara tentang competitor. Dan C yang terakhir, C yang keempat kita bicara tentang change atau perubahan itu sendiri. Sekarang kita posisikan ya, kita posisikan mulai dari C yang pertama yaitu company. Bagaimana kita ya kan mampu tadi meng-create produk, mampu meng-create jasa yang akan kita tawarkan. Nah, kemudian produk yang kita tawarkan tadi kan di sini kan, kita mesti perhatikan customer. Ingat, marketing itu adalah customer oriented, bukan product oriented. Ya, saya ulangi, pemasaran itu adalah customer oriented. Maka kan kita masih tergantung dari konsumen kita itu siapa. Dan kita tidak hanya bicara tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan keinginannya, tapi kita juga harus mampu melakukan identifikasi terhadap perubahan perilakunya. Saya ulangi, kita harus mampu mengidentifikasi perubahan dari perilaku konsumen kita. Bisa jadi sekarang kita punya pelanggan 100, tetapi belum tentu 100 orang itu akan loyal kepada kita. Belum tentu 100 orang itu akan tetap melakukan pembelian terhadap produk kita. Belum tentu 100 orang itu akan bersedia mengadvokasi produk kita. Kenapa? Ya kan? Nanti ada hubungannya dengan C yang ketiga. Karena ketika hari ini kita meng-create produk, kemudian produk kita itu mampu diterima pasar, itu pasti nanti akan muncul kompetitor. Dan kompetitor akan nyerang kita, kompetitor akan ikut-ikutan menawarkan values. Dan bisa jadi yang ditawarkan, value yang ditawarkan kepada pelanggan kita itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita tawarkan. Maka kita sekali lagi ketika melihat ke customer ini ya, jangan hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginannya, tapi pelajari juga kira-kira perilakunya seperti apa. Ya kan? Kenapa? Karena perilaku konsumen itu sewaktu-waktu bisa berubah. Perubahan-perubahan ini yang harus kita sikapi. Ini kalau kita bicara tentang customer. Terus yang ketiga adalah kompetitor. Ingat di awal saya sampaikan, kenapa kita bicara kompetitor? Nah, sudah ada keterangan juga di sini. Ya, adanya marketing itu ketika ada kompetitor. Saya ulangi. Ada strategi marketing, kita kemarin bicara tentang 4P, kita bicara tentang 7P, kita bicara tentang brand, kita bicara yang lain-lain, kita bicara diferensiasi itu kan. Itu akan kita lakukan strateginya ketika ada kompetitor. Tapi kalau tidak ada kompetitor, ngapain juga? Kita kan cukup meng-create produk toh. Bisa jadi marketing 1.0 itu memang ketika kuantiti dari pesaing itu enggak ada.
Atau dikatakan berarti kan monopoli. Kalau monopoli itu kan terserah kita. Kita mau meng-create produk dengan kualitas seperti apapun, konsumen akan terima. Kita akan tetapkan harga di level berapapun, orang nggak ngerti karena memang tidak ada pembandingnya. Bahkan ketika konsumen itu tidak puas pun, dia tidak akan berpindah kepada produk yang lain karena tidak ada produk yang lain. Atau tidak ada produk yang mampu memberikan substitusinya. Maka kalau ada kompetitor, berarti kita akan mulai bicara tentang strategi marketing. Kenapa? Dalam strategi marketing itu kan diantaranya bagaimana kita bisa membendung dari pelanggan kita agar tidak direbut oleh para kompetitor kita. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melakukan inovasi. Ya kan? Bagaimana agar produk kita itu tidak cepat ke decline. Nah, sehingga berapapun pesaing yang ada, berapapun pesaing yang akan masuk, apapun value yang ditawarkan oleh para pesaing kita ngerti sehingga kita akan mampu mengatur strateginya itu. Nah, berarti bisa saya simpulkan, ya kan? Berarti bisa saya simpulkan bahwa peran kompetitor itu belum tentu jelek. Saya ulangi, peran kompetitor belum tentu jelek. Ketika tidak ada kompetitor itu kan ya kita buat produk asal-asalan, kita tawarkan layanan asal-asalan, kita kasih harga pun sembarangan. Ya, tapi kalau ada kompetitor, selama kita bisa, ya kan, selama kita bisa ngikuti apa yang dilakukan oleh kompetitor, bahkan kalau selama kita mampu mempertahankan, ya kan, mempertahankan pelanggan kita dari serbuan para kompetitor, bisa saya katakan peran kompetitor itu adalah sebagai motivator. Kalau hari ini saya punya produk, pesaingnya 1, mungkin saya agak santai. Tapi kalau ternyata pesaingnya 2, pesaingnya 3, 5, 10, bahkan 20, saya harus berpikir 20 kali. Bagaimana caranya agar ke-20 pesaing saya ini tidak merebut pelanggan saya? Maka di sini kan. Ya, mengapa perlu marketing? Karena memang mulai muncul persaingan atau mulai ada kompetitor di situ. Nah, kemudian ya, C yang terakhir adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu karena apa? Perubahan kan karena teknologi. Yang pertama di sini. Perubahan karena apa? Perubahan itu kan karena political legal. Perubahan itu karena apa? Perubahan itu karena social culture. Nah, dan akhirnya apa? Perubahan teknologi, kemudian perubahan political legal, perubahan ekonomi, perubahan terhadap social culture itu nanti dampaknya akan mampu mempengaruhi terhadap pasar. Padahal ingat di awal kita bicarakan ya, konsep marketing itu bagaimana kita orientasinya adalah ke market. Nah, ini adalah 4C yang perlu kita perhatikan kalau kita bicara tentang free marketing itu. Nah, sekarang teman-teman saya kasih ilustrasi nih. Saya kasih contoh kan. Saya kasih contoh ya, ini di dunia perbankan. Di dunia perbankan ini kan. Nah, di tahun 80-an misalkan kan, di tahun 80-an strategi bank itu kan bagaimana bank akan menciptakan jaringan agar mereka bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ya. Apa yang dilakukan? Maka dia buat kantor cabang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kantor cabang berarti dia semakin mudah untuk bisa berinteraksi dengan pelanggannya dimanapun, di sini kan. Nah, kemudian ternyata muncul perubahan perilaku nasabah. Yang awalnya orang itu kalau mau melakukan transaksi di bank, dia harus datang ke kantor cabang yang terdekat. Tapi berubah ketika memang ada perubahan perilaku. Ada permasalahan, oh ini harus jalan, harus keluar dari rumah. Oh parkirnya susah, ya. Oh kemudian juga ada faktor keamanan nih. Karena kalau saya datang ke bank bawa duit atau pulang dari bank bawa duit, ini kan akan memicu munculnya kejahatan misalkan. Sehingga berubah, ya kan? Yang awalnya strategi bank itu adalah membuat kantor cabang sebanyak-banyaknya. Kemudian berikutnya dia berubah. Strateginya adalah bagaimana cara, ya kan, membuat transaksi dengan online. Bagaimana, ya kan, memberikan layanan transaksi online. Nah, salah satu transaksi layanan online yang disebut primitif itu kan dengan ATM. Ya kan?
ATM itu kan disebut dengan transaksi online primitif. Karena tetap aja orang harus keluar rumah. Karena tetap aja orang harus bawa kendaraan. Tetap aja orang harus parkir. Tetap aja risiko keamanan itu juga kurang terjamin. Ya kan? Nah, kemudian kan berubah akhirnya apa? Akhirnya dengan e-payment misalkan. Sehingga orang nggak perlu kemana-mana mau transaksi. Nah, ini adalah perubahan ya kasus di perbankan yang awalnya strateginya adalah buat kantor cabang sebanyak-banyaknya, ya kan? Kemudian dia buat transaksi online bisa dengan ATM dan sebagainya, tapi sekarang kan sudah bisa digantikan dengan e-payment dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan di sini pesaing utama bank itu ya bank. Ya kan? Tapi kan sekarang tidak. Pesaing utama bank. Kalau bank besar ya pesaingnya bank besar. Kalau bank kecil ya pesaingnya bank kecil lah. Kalau sekarang ada bank besar, ada bank mikro misalkan. Nah, tapi kan sekarang tidak. Ya, sekarang tidak. Sekarang pesaingnya adalah financial technology. Semua bisa masuk di situ, semua bisa merebut pelanggan dari bank itu dengan memberikan kemudahan akses, ya kan? Sehingga orang nggak perlu kemana-mana, bisa belanja dari rumah dan sebagainya. Nah, ini contoh lingkungan yang harus kita antisipasi ketika kita meng-create produk. Ini adalah lingkungan yang harus kita antisipasi ketika kita bisa melakukan identifikasi terhadap pesaing. Berarti apa? Ketika pesaing itu mulai bermunculan, kita harus mainkan satu organ dalam organisasi pemasaran kita, yaitu IM. Apa itu IM? Kita harus punya intelligent marketing. Ya, dengan informasi dari intelligent marketing itu kan kita ngerti, oh ini loh yang dilakukan oleh para pesaing kita. Oh ini loh value yang ditawarkan oleh pesaing. Oh ini loh adalah kekuatan pesaing kita. Nah, ini contoh atau ilustrasi. Itu teman-teman di materi lingkungan pemasaran ya. Nanti yang lainnya teman-teman bisa pelajari ini, pemasok itu apa, perantara apa, ini teman-teman bisa pelajari. Saya cukup memberikan ilustrasi dengan contoh-contoh itu. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk bisa memahami sebetulnya apa yang harus kita lakukan sebagai company ketika kita melihat ada elemen-elemen lingkungan lain di perusahaan kita. Terima kasih, selamat belajar, dan nanti kita bisa lanjutkan diskusi online kita di kelas online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.